diajarkan akidah kita sudah solawatan seperti itu, jadi susah mau benci. Dari kecil sudah biasa solawatan. Sayyidi ya Abu Bakrin, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian Al-Hasan bin Ali. Setelah Sayyidina Hasan baru diambil oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah Muawiyah, baru setelah itu putranya Yazid bin Muawiyah. Setelah Yazid bin Muawiyah diambil oleh putranya Muawiyah bin Yazid. Setelah Muawiyah bin Yazid diambil oleh keluarganya bernama Marwan bin Al-Hakam, menantu Sayyidina Uthman bin Affan. Setelah Marwan bin Hakam, anaknya Abdul Malik bin Marwan. Setelah Abdul Malik, putranya yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu Hisham bin Abdul Malik. Setelah itu Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah itu sepupunya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini orangnya luar biasa bijak, karena beliau ini bisa menentukan, ya, orang yang bijak adalah orang yang bisa ngelihat lawan bicaranya, bukan bagus kata-katanya, tapi dia bisa ngepasin orang lain. Seperti Nabi Muhammad, luar biasa sekali. Bukan Nabi Muhammad tidak konsisten, tapi Nabi Muhammad ngepasin siapa yang datang. Ada satu orang datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling terbaik ya Rasulullah?" Rasulullah jawab apa? "Salat di awal waktu." Datang lagi orang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa amalan yang terbaik?" Rasulullah menjawab, "Jihad di jalan Allah." Datang lagi seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, apa amalan yang terbaik?" Rasulullah mengatakan bakti kepada orang tua. Loh, kok ini beda-beda? Kenapa Rasulullah beda-beda? Rasulullah ngepasin yang nanya, kita cocoknya di mana? Karena keadilan itu seperti itu. Kita punya anak yang tingginya mungkin 140, yang satu lagi tingginya 90, yang satu lagi tingginya cuman 50 misalnya. Dia pengen melihat kepada sesuatu, dihalangi oleh sesuatu, misalnya dia nggak bisa melihat langsung, dihalangi oleh dinding. Maka yang kita berikan apa? Bangku yang sama semua biar adil. Yang tinggi tanpa bangku pun dia sudah bisa melihat, yang sedang itu kalau dikasih bangku dia bisa melihat, yang kecil tidak bisa melihat. Itu bukan keadilan namanya. Keadilan adalah ketika kita memberikan anak yang paling pendek 3 bangku, anak yang pendeknya sedang itu 1 bangku, anak yang paling besar jangan dikasih bangku. Itu keadilan namanya. Bukan diberikan dengan porsi yang sama. Justru yang tinggi makin belagu, yang pendek tambah nggak kelihatan. Nah, ini manhaj Rasulullah. Rasulullah adil. Ada yang bertanya, bukan tidak konsisten, tidak, tapi Rasulullah ngepasin lawan bicaranya. Makanya ada orang yang aneh-aneh di zaman Nabi, seperti ceramah saya yang banyak sekali mungkin di YouTube tentang sahabat namanya Nuaiman. Pernah dengar sahabat Nuaiman? Nah, ini sahabat aneh, tapi Rasulullah tidak marah. Kenapa? Karena Rasulullah tahu dia memang aneh orangnya. Kalau orang aneh seperti ini diladeni seperti orang lain, jadinya bahaya. Jadinya malah bahaya. Ada yang seperti itu. Di zaman Rasulullah bukan Nuaiman saja, ada namanya Zahir. Oh, ini aneh juga orangnya, ya. Nuaiman, Ibn Amr, banyak sahabat-sahabat yang aneh-aneh seperti itu. Badui-badui pedalaman. Ada badui pedalaman datang kepada Nabi ketika Nabi sedang berbagi-bagi harta. Dia tarik sorban Nabi, kencang dia tarik sorban Nabi. Ketika itu Rasulullah menggunakan sorban dari Yaman. Sorban dari Yaman yang sangat keras bahannya, yang sangat kasar bahannya, sehingga Nabi Muhammad terluka ketika ditarik. Nabi Muhammad SAW ini suka fashion, ya. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad SAW bajunya itu saja, tidak. Nabi Muhammad bahkan memiliki baju-baju dari luar negeri loh, ya, branded loh, ya. Dari Romawi, dari Syam. Rasulullah SAW memiliki banyak baju. Jadi orang cerita sama Nabi sedih terus. Biar apa? Saya bilang,
kenapa kalian ini para pendakwah kalau cerita Nabi sedih terus? Padahal ya Nabi Muhammad tidak melulu-melulu sedih. Mungkin banyak utang kali, jadi ceritanya sedih terus. Kenapa Rasulullah SAW diajak umat itu untuk cinta kepada Nabi gara-gara kasihan? Cerita Nabi susah, Nabi lahir gak punya apa-apa, Nabi dewasa susah. Biar orang nangis, biar orang cinta kepada Nabi gara-gara kasihan. Nabi Muhammad tidak perlu dikasihani. Nabi Muhammad itu orang sukses. Usia 25 tahun sudah menjadi manajer perusahaan besar. Nabi Muhammad SAW ketika ya, meminta Siti Khadijah dari ayahnya Khuwailid, Nabi Muhammad memberikan mas kawin berapa? 50 onta. Tahu 50 onta? Kalau diuangkan sekarang itu sekitar 1 miliar. Mas kawinnya 1 miliar. Miskin dari mana mas kawin 1 miliar? Jomblo mana yang bisa memberikan 1 miliar kepada pasangannya? Kaya raya Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tawarkan gunung berubah menjadi emas. Tapi Nabi Muhammad memilih bal aju'u yauman wa ashba'u yauman. Saya pilih lapar sehari, saya pilih kenyang sehari. Kalau lapar saya bisa minta, kalau kenyang saya bisa bersyukur, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau kita kadang-kadang, Mas, kenapa kok kamu miskin banget hidup kamu? Wah, saya ikut Nabi. Ya, saya apa kata Nabi? Saya susah ini ikut Nabi. Emang dari sononya susah aja. Kalau dikasih duit mah mau. Ya, susah miskin ikut-ikut Nabi enggak. Memang dari sananya udah miskin kita ini. Ya, bukan ikut-ikutan Nabi. Kalau dikasih uang kita mau. Tapi model Rasulullah SAW seperti Rasulullah ini beda. Ditawarkan harta yang banyak, Rasulullah SAW memilih mau lapar sehari, mau kenyang sehari. Kalau lapar bisa minta, kalau kenyang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad ketika itu menggunakan sorban yang keras, ditarik sama Badui. Badui ini orang kampung, orang pedalaman. Ngomongnya kadang-kadang gak beraturan, berantakan, suaranya teriak-teriak. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh mereka. Memang cara mereka seperti itu. Ngomongnya kasar bukan ingin kekasaran, tapi memang caranya seperti itu. Kalau yang gak faham dan gak bijak marah. Tapi Nabi Muhammad faham. Sehingga Nabi Muhammad SAW katakan, apa yang kau inginkan? Apa kata Badui ini? Dia mengatakan, ya Muhammad, berilah saya harta yang banyak. Kamu banyak uang itu bukan dari keturunan, tapi ini hartanya Allah, harusnya saya dapat banyak. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memisahkan antara kepala dan badannya ya Rasulullah. Ini kurang ajar sekali ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sabar wahai Umar. Apa yang kau inginkan? Saya ingin ini, ingin itu. Kata Rasulullah, wahai Umar, antar dia, berikan apa yang dia mau. Marah Sayyidina Umar. Ini harusnya saya pukul, ini harusnya saya marahi, malah dikasih uang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberikan harta, setelah diberikan kurma, setelah diberikan kambing oleh Rasulullah SAW, dipanggil Badui ini. Hei Badui, kamu tidak tahu siapa saya? Tahu wahai Muhammad, kau adalah Rasulullah. Kamu tidak takut sama saya? Saya kan penguasa di sini. Kamu kurang ngajar seperti itu, bersikap kasar kepada saya, mengangkat suara. Kamu tidak takut kalau saya perintahkan orang-orang yang ada di sekitar saya menangkap kamu, maka kamu akan ditangkap. Apa kata dia? Saya tidak takut. Kenapa kok bisa begitu? Karena saya di kampung sering dengar, di antara sifatmu wahai Muhammad, kamu kalau ada orang yang jahat balasnya baik. Jadi setiap hari saya dengar Muhammad, Muhammad, Muhammad. Orangnya seperti apa? Kalau kita jahati, dia akan balasnya dengan kebaikan. Terus makanya saya datang sengaja ngelakuin kejahatan biar mendapatkan kebaikan. Kata Nabi Muhammad, kalau kau melakukan kebaikan, maka akan berlipat kebaikan yang kau akan dapatkan. Tapi yang namanya orang kampung gak paham. Dia ikut saja apa yang dia dengar. Katanya Nabi Muhammad, kalau kita jahatin balasnya kebaikan. Ya udah jahatin dulu berarti. Nah, orang-orang polos seperti itu banyak di zaman Nabi.
Ada yang bahkan datang ke masjid Nabi langsung buka celananya, dia kencing di masjidnya Nabi. Ini kan kurang ajar. Tapi